ini alhamdulillah sudah diaspal untuk off-roadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Berjumpa lagi di channel kita perjalanan. Iwak patin, iwak latau, amunnya larut kada usah dicari. Hari ini kita perjalanan ke rantau supaya parak lewat jalan Margasari. Nah, jadi saat ini ulun sudah berada di atas jembatan Sungai Alalak atau jembatan Basit, guys. Dan ulun sedang menuju ke Kota Rantau, Kabupaten Tapin, melalui jalur alternatif, yaitu melewati Margasari. Nah, jadi kan untuk menuju ke daerah hulu sungai ini kan bisa lewat Ayani, jadi lewat Palnam, terus nanti kan sampai ke Banjarbaru, Matapura, lalu nanti sampai ke Rantau. Nah, kali ini kita melewati jalan dalam, guys, atau jalan alternatif, melewati Kabupaten Barito Kuala. Nah, ini kita sudah di Handil Bakti. Tadi kita baru aja turun dari jembatan Sungai Alalak atau jembatan Basit. Jadi untuk rute ini teman-teman itu lebih menghemat waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam dibandingkan melewati jalan Ayani. Nah, jadi ini ulun tampilkan seperti apa kondisi jalannya dan juga seperti apa suasana di sepanjang perjalanan dari Banjarmasin menuju Rantau melalui rute Margasari. Jangan lupa juga komen, like, subscribe, dan share kalau teman-teman menyukai konten-konten yang ada di channel ulun. Oke, ayo lanjut jalan dulu teman-teman. Nah, ini kita sudah di jalan Trans Kalimantan Handil Bakti. Nah, di sini lagi ada perbaikan jalan, guys. Nah, di tengah jalan ini lagi diulah atau dipasangi median jalan. Jadi pembatas tengah tuh nah. Nah, ini nah di tengah-tengah jalan nah. Beton-beton precast-nya atau beton-beton cetaknya tuh sudah disusuni di tengah-tengah jalan. Jadi karena kita ada bingung lagi nih di mana titik tengah jalan Handilnya lo. Kadang tuh bingung. Nah, ini nah. Karena ada batas tengahnya ini, jadi kadang tampil ke kanan, tampil ke kiri ya lo. Meskipun sebenarnya sudah ada jalur kuning ini nah. Cuman kadang ya namanya kadang kita bahan kada melihat kan, bahan apakah ya lo, jadi kadang tampil jalan. Jadi dengan adanya median jalan tuh karena bisa lebih rapi di sini kan. Ya ini ya teman-teman, suasana Handil Bakti. Saat ini sekitar pukul 10 pagi. Hari Jumat nih nah. Nah, kayak ini kondisi atau suasana di Handil Bakti jam segini. Nah, di depan kita ini ada perempatan, guys. Jadi ini amunnya ke kiri ini, ke kiri terus itu tembus ke Kalteng melewati jembatan Barito. Nah, ini kita sebenarnya lurus tapi karena nggak bisa langsung jadi kita muter dulu. Jadi ambil kiri dulu baru nanti kita muter ke arah Alalak. Nah, ini kalau lurus nih nah guys, ini ke jembatan Barito nih, Kapuas, Palangka tuh lewat sini. Nah, ini kita mutar menuju ke arah Marabahan. Nah, jadi dari Simpang Patung ada bisa langsung. Jadi harus mutar dulu. Nah, ini sudah mutar. Ini kalau yang lurus sana ke Jalan Gubernur Sarkawi itu tembus ke Banjarbaru. Nah, lurus ke sana tuh nah. Nah, lurus tuh ke Banjarbaru tembusnya kita ambil kiri ke arah Marabahan. Nah, ini kita sudah di arah Marabahan. Untuk jalannya kada terlalu lebar, muat mobil aja berselisihan nah. Tapi ini di kiri ada tambahan semen sebagian nah, tambahan jalan yang sudah becor. Nah, ini Alalak kawanan lah nah.
kita sudah memasuki kawasan transmigrasi Cahaya Baru guys, di Mandestana. Nah jadi belok kanan ini tembus ke SMA 1 Mandestana guys, di Rai 12. Nah ini dia guys, suasana di Mandestana pagi hari ini. Ini kita sudah di daerah Cicangkit guys. Dan untuk suasananya masih mirip-mirip aja sama yang di daerah Mandestana tadi. Jalannya lurus, lempeng, kiri kanan masih banyak pepohonan, rawa-rawa. Dan ada sungai juga guys di sepanjang jalan ini, di sisi sebelah kirinya kalau dari arah kota Banjarmasin. Kita sudah memasuki kawasan Rantau Badahu guys. Di kanan kita ada Polsek Rantau Badahu. Nah ini jalannya juga lebar dan mulus guys, dan lempeng juga, tidak terlalu banyak kendaraan bermotor yang melintasi jalan ini. Di depan sebelah kanan ada masjid Miftahus Salam. Nah biasa di masjid ini banyak pengemudi atau juga pengendara yang mampir untuk istirahat atau mungkin ke toilet atau juga mau sholat, biasanya di masjid itu guys, sebelum melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin biasanya. Nah di sini ada Indomaret dan Alfamart yang jaraknya itu berdekatan guys. Ada Bank BRI unit Sungai Gampa juga. Nah di depan kita ada pertigaan guys, belok kanan atau juga dan lurus. Nah ini kita ambil kanan guys. Kalau lurus itu ke dermaga Sungai Gampa, penyeberangan. Nah kita ambil kanan untuk menuju ke hulu sungai, atau kali ini kita mau menuju ke Rantau guys. Nah di sini jalannya agak menyempit nih. Di sini kita harus hati-hati karena jalannya tidak terlalu lebar, hanya muat untuk mobil berselisihan. Di sini nama jalannya Jalan M Yunus Sungai Gampa guys. Di sini juga sudah ramai, baik itu pemukiman ataupun juga warung, musola juga di sini banyak, tempat makan juga banyak di daerah sini.
Nah, di kanan ada Puskesmas Bantuil guys. Jadi saat ini kita berada di daerah Bantuil, masih di jalan HM Yunus guys. Tidak jauh dari sini nanti kita sampai di Jembatan Rumpiang. Nah, di depan kita sudah ada tugu guys. Ini tugu atau bundaran Jembatan Rumpiang. Nah, jadi kalau belok kiri ini kita akan ke Kota Marbahan, melewati Jembatan Rumpiang. Nanti kita ambil lurus ke depan guys. Nah, ini kalau kiri ke Marbahan lewat Jembatan Rumpiang, dan ini kita lurus aja guys ke arah Margasari sampai nanti terus ke Kota Rantau Kabupaten Tapin guys. Dan di sini untuk ruas jalannya masih ruas jalan nasional, karena apa? Garis tengahnya ini warna kuning guys. Jadi kalau warna kuning ini artinya jalan ini berada di bawah wewenang kementerian atau di bawah wewenang pemerintah pusat. Di depan kita ini ada pertigaan guys, setelah menaiki jembatan. Jadi kalau lurus tuh ke daerah Pakumpai, ini kita ambil kanan. Nah, ini kita ambil kanan ke arah Margasari. Kamu makan elak, masak nasi panjang. Nah, anak dibangun rumah makan tuh tadi sebelah kiri. Kita di Desa Batik guys. Ini masih wilayah Kabupaten Barito Kuala. Jadi nanti di depan sana ada perbatasan antara Barito Kuala dengan Kabupaten Tapin. Sedikit lagi. Ini kita masih di Batola nih. Nah, ini operate jembatannya alhamdulillah sudah diaspal guys. Sebelumnya ini lumayan bergelombang dan membahayakan pengguna jalan, tapi sekarang alhamdulillah sudah diaspal dan sudah mulus. Kita lihat apakah di sini juga sudah diaspal. Wih, sudah diaspal juga guys, ternyata guys, sudah mulus, sudah rata. Jadi ini sebelumnya tuh bergelombang, jadi lumayan susah dulu kalau turun jembatannya nih. Sekarang sudah diaspal alhamdulillah. Oke, kita lanjut jalan guys. Nah, ini tidak jauh lagi kita akan melewati perbatasan antara Kabupaten Barito Kuala dengan Kabupaten Tapin. Lagi nih, nanti ada tugunya. Nah, di sebelah kanan ini guys, tugunya guys, kelihatan kayaknya. Nah, jadi di kanan ini ada tugu perbatasan antara Kabupaten Barito Kuala dengan Kabupaten Tapin. Jadi saat ini kita secara wilayah sudah memasuki wilayah Kabupaten Tapin guys. Nah, ada tulisan Anda memasuki daerah hukum Polres Tapin. Jadi kita sudah masuk di Kabupaten Tapin.
Untuk jembatan ini masih bergelombang guys di operate-nya. Jadi berhati-hati di sini. Apalagi lumayan menanjak untuk jembatannya. Mudah-mudahan segera diaspal juga, diratakan untuk bagian operate-nya ini. Di sini untuk pemukiman tidak sebanyak di daerah sebelumnya tadi guys, tapi masih ada aja di sisi kanan jalan terutama. Untuk di kiri ini kebanyakan masih rawa-rawa gitu guys, sawah juga. Nah ini kita melintasi jembatan selanjutnya guys, dan jembatan ini alhamdulillah sudah diaspal untuk operate-nya. Sebelumnya juga jembatan ini cukup bergelombang, dan sekarang sudah diaspal dan sudah diratakan. Jadi sudah nyaman untuk dilintasi. Coba kita lihat di sisi sini apakah juga sudah. Wih, sudah juga guys. Sudah diratakan juga untuk aspalnya, cuma tinggal sedikit nih. Jadi memang alasan kenapa melewati rute ini lebih cepat atau lebih singkat untuk waktu tempuhnya, karena memang di sini sepi kayak gini guys. Jadi kita bisa berkendara dengan lancar, tidak ada macet, dan jalannya pun juga mulus. Jadi kita bisa lebih cepat lah untuk berkendaranya menuju ke daerah hulu sungai atau Banua 6. Nah ini dia, bisa dilihat sepi sekali untuk pengguna jalannya. Bisa dihitung jari guys, kendaraan, sepeda motor ataupun juga mobil yang lewat di sini. Di kiri kanan masih banyak rawa-rawa gitu, ya, pohonan, kebun-kebun juga banyak. Jembatan kesekian guys. Jadi memang rute ini banyak jembatan karena banyak sungai juga yang melintas dan banyak juga jalan hauling. Jadi kan diulangkan jembatan di atas jalan haulingnya tuh. Nah kalau ini di atas sungai. Nah lumayan panjang jembatannya nih.
depan kita ini ada jalan layang guys. Jalan layang khusus untuk truk-truk pengangkut batu bara. Nah, dan ada truk lewat. Nah, itu mangkut batu bara guys. Nah, ini kita melewati bawah dari jembatan layangnya guys, atau jalan layangnya. Jadi di kiri kita ini ada Tapin Coal Terminal. Untuk kondisi jalannya seperti ini guys, mulus, lebar, dan lempeng juga, masih tidak terlalu banyak di sini pengguna jalan ataupun juga pengendara kendaraan, jadi bisa dengan lancar kita mengemudinya. Nah, saat ini kita memasuki Desa Baringin A, Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin. Di depan ada tikungan, kita belok kiri. Nah, di sini juga banyak perumahan. Masih banyak sawah-sawah di sini, guys. Nah, nanti di depan ini ada pertigaan. Jadi kita bisa milih nih, sama-sama ke Margasari. Kanan bisa, lurus bisa. Nah, ini ulun biasanya ambil kanan di sini. Nah, jadi kita lewat samping Puskesmas Baringin. Nah, lurusannya bisa juga, itu lewat pasar tuh, lewat pasar Margasari. Ini kita lewat jalan tambusnya atau lewat jalan belakang dari Puskesmas Baringin. Nah, di muka ini ada simpang 4, kita ambil kiri. Nah, ini kita sudah di jalan menuju ke Margasari lewat belakang Puskesmas Baringin. Untuk kondisi jalannya di sini tidak terlalu lebar, muat mobil aja baselesihan. Jadi bagian imit-imit nih kondisi ini. Dan jalannya juga sudah aspal, tapi ada di beberapa bagian yang kayak ini yang masih batu-batu. Nah, ini ada yang bergelombang juga jalannya sebagian, tapi sebagian besar sudah nyaman, biasa dilewati jalannya. Nah, aspalnya sudah mulus lah. Nah, di muka nih ada simpang 3. Ini kalau nyak kiri kita mau balik ke jalanan tadi ke arah pasar Margasari. Ini kita ambil kanan menghendak ke arah Rantau. Nah, kita ambil kanan ke arah Rantau. Ini kita masih di Candilaras, Kecamatan Candilaras Selatan, Desa Baringin A. Untuk jalannya di sini juga kada tapi lebar, guys. Nah, muat mobil aja baselesihan. Nah, pinanya ada anak bacaran, guys. Kawinan ini tadi. Soalnya pasang serobong. Masuk di Desa Marampiau Hilir, guys. Nah, di kiri kita ini ada Sungai Ganal, guys. Lebar sungainya. Di sini juga banyak yang berjualan limau. Nah,
di kiri kanan jalan. Depan kita ada jembatan guys, dan juga pertigaan. Jadi ini kita kalau mau ke arah Rantau itu belok kanan, kalau belok kiri itu ke Kandangan guys. Nah ini dia pertigaannya, kita ambil kanan. Untuk menuju ke Rantau itu sekitar 20 km lagi guys. Kalau belok kiri itu sekitar 36 km lagi untuk sampai di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berhubung hari ini hari Jumat, jadi mungkin kita nanti mau mampir sholat Jumat dulu. Kalau misalkan sempat kita Jumatannya di Rantau, tapi kalau nggak sempat kita mungkin cari masjid di daerah yang kita lewati nanti guys. Sekarang pukul 11:30. Harusnya sih sempat ya ke Rantau ya, sampai di Rantau mungkin. Tapi nanti kita lihat aja. Kalau misalnya sudah azan, nanti kita mampir di masjid terdekat yang kita lewati. Oke, kita lanjut jalan guys. Di kanan kita ada sungai, dan di sini juga banyak pemukiman di kiri kanan jalan.
Desa Hiung guys. Desa ini terkenal dengan cabenya, cabe hiung. Jadi mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar. Salah satu atau mungkin malah cabai terpedas di Indonesia kayaknya ya. Cabai hiung ini. Jadi cabai hiung ini bisa dibilang tanaman endemik di Kabupaten Tapin guys. Jadi kalau nggak salah nih ya, kalau salah mungkin bisa direvisi. Cabai hiung ini kalau ditanam di daerah lain di luar dari desa Hiung ini, dia pedasnya itu nggak sama kayak kalau ditanam di desa Hiung ini guys. Jadi dia emang bisa tumbuh kalau misalkan bibitnya dibawa ke daerah lain, tapi pedasnya itu katanya beda dengan cabai hiung yang ditanam di tanah ini guys. Nah jadi itu salah satu keunggulan hasil pertanian dari Kabupaten Tapin guys, khususnya di desa Hiung ini guys. Jadi pedesnya itu bener-bener pedes banget sih. Kebetulan saya juga pernah nyoba dulu, itu sangat mantep pedesnya guys. Dan sudah terkenal di kancah nasional juga untuk cabai atau lombok hiung ini. Nah ini mungkin kita ke Kota Rantau mungkin sekitar 15 menitan lagi guys, atau mungkin 20 menit kali ya, kalau santai aja nyetirnya. Kayaknya sempet sih Jumatan di Rantau ini. Di depan ada pertigaan guys. Lurus itu ke Desa Pematang Karangan atau Kulur. Nah ini kita ke kiri, ke arah Kota Rantau guys. Nah ini dia, kita sudah semakin dekat dengan Kota Rantau. Sudah masuk di Desa Serawi guys. Nah, ini satenya nih mantap lah guys, sate Serawi ini nah. Tapi tutup sih Din, kayaknya hari Jumat memang tutup kayaknya lah. Tuh biasa langganan ulun kalau nyana makan sate di daerah Rantau nih, sate Serawi. Nah ini kita masuk di Desa Batang Lantik. Ini sedikit lagi guys, kita sudah akan tiba di Rantau. Paling sekitar 6-7 menit mungkin ya. Kalau belok kanan ini ke arah pasar guys, ke arah kota juga bisa. Lalu kita terus saja.
melewati kawasan pusat kota Rantau, guys. Ini kita di Jalan Darussalam, Kota Rantau, Kabupaten Tapin. Kita sudah tiba di pusat kota Rantau, Kabupaten Tapin. Di depan kita ada Bundaran Sirangpitu. Nah, dia guys, Bundaran Sirangpitu, Kota Rantau, Kabupaten Tapin. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.